Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadilia Durfavia dengan plat NIM akhir 1051 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja LKM saya. Untuk yang pertama, buatlah array 2 dimensi atau 2D berikut menggunakan NumPy. Langsung kita beralih ke kode programnya. Di sini menggunakan modul NumPy dalam bahasa pemrograman Python, di mana membuat sebuah array 2 dimensi yang berisi beberapa nilai numerik. Pertama, kode ini mengimpor modul NumPy dengan menggunakan perintah import NumPy smp yang akan memungkinkan penggunaan fungsi-fungsi NumPy dalam kode. Kemudian, array 2 dimensi dibuat dengan menggunakan fungsi np.array dari NumPy. Array tersebut terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, dengan setiap elemen array didefinisikan secara langsung dalam kode dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Setelah array 2 dimensi dibuat, kode tersebut mencetak array tersebut ke yang bisa kita lihat pada layar ini dengan menggunakan perintah fungsi print array 2 dimensi. Maka akan memunculkan kode programnya, yaitu outputnya 445, 764, 974, dan 637. Lalu nomor 2, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Ini juga masih sama menggunakan NumPy. Untuk membuat array 3 dimensinya, pada baris pertama masih sama, yaitu mengimport NumPy. Lalu selanjutnya membuat array 3 dimensi menggunakan fungsi np.array, mana array ini terdiri dari 3 lembar, di mana setiap lembar itu adalah array 2 dimensi. Setiap array 2 dimensi mewakili satu lembar pada array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini itu memiliki ukuran 3 x 4 x 3, yang berarti memiliki 3 lembar, di mana masing-masing lembar memiliki 4 baris dan 3 kolom. Kemudian, array yang telah dibuat dicetak menggunakan fungsi print array 3 dimensi. Nah, untuk outputnya seperti yang bisa kita lihat ini, itu ada mencakup 3 lembar array 2 dimensi. Masing-masing merepresentasikan sebuah matriks dengan nilai yang telah ditentukan. Yang pertama ada 785, 477, 719, 5410. Lalu yang kedua ada 212, 985, 373, 499. Lalu 293, 248, 166, dan 813. Lalu kita beralih ke nomor 3. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Langsung ke kode programnya. Yang pertama masih sama, yaitu mengimport NumPy. Lalu selanjutnya dilakukan operasi penambahan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, baris dengan indeks ganjil, menggunakan slicing R atau array titik 2. Pada baris ini tuh indeks titik 2 ini berarti untuk memilih setiap elemen dengan indeks baris ganjil. Angka 1 ditambahkan ke setiap elemen yang dipilih. Lalu nanti hasilnya dari pertambahan angka 1 pada baris ganjil itu nanti akan dicetak pada hasil outputnya. Setelah itu dilakukan operasi penambahan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap atau kolom dengan indeks genap. Menggunakan slicing R atau array titik 2, 1, titik 2, 2.
pada kolom atau pada kode program ini itu berarti untuk memilih setiap elemen dengan indeks kolom genap, di mana angka 2 ini eh, ditambahkan ke setiap elemen yang terpilih. Lalu hasilnya dari penambahan angka 2 pada kolom genap nantinya akan dicetak. Nah, outputnya seperti yang bisa kita lihat ini, hasil cetakan menunjukkan array R setelah kedua operasi penambahan dilakukan. Jadi untuk yang pertama sini ada array setelah penambahan angka 1 pada baris ganjil. Ada 2, 993, 8212, dan seterusnya. Lalu untuk hasil cetak dari array setelah penambahan angka 2 pada kolom genap seperti ini, yaitu 2, 11, 95, 8414, dan selanjutnya. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Langsung kita ke kode programnya masih sama. Yang pertama kita import dulu modul numpy-nya. Setelah itu array data sama dengan np array. Membuat array 3 dimensi dengan menggunakan fungsi np.array. Array ini tuh memiliki 3 dimensi. Setiap dimensi mewakili lembar array 2 dimensi. Data ini diinisialisasikan dengan nilai-nilai yang telah ditentukan. Lalu flip array sama dengan np.flip array data axis 2 melakukan pembalikan atau flipping sumbu Z atau sumbu kedua pada array 3 dimensi array underscore data menggunakan fungsi np.flip. Parameter axis sama dengan 2 ini tuh menunjukkan bahwa pembalikan dilakukan pada sumbu kedua yaitu sumbu Z. Lalu print flip array menampilkan hasil array yang telah dibalik sumbu Z ke layar. Nah, jadi kode ini tuh tujuannya tuh untuk membuat array 3 dimensi, melakukan pembalikan sumbu Z pada array tersebut, dan menampilkannya seperti ini hasilnya. 587, 774, 917, 1045, dan seterusnya. Untuk nomor 5, ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Gunakan perintah reshape. Untuk kode programnya, yang pertama kita mengimport numpy dulu, lalu membuat array 3 dimensi dengan menggunakan fungsi np.array. Setiap layer array 2 dimensi diwakili oleh kurung siku terluar array 1 dimensi di dalamnya dan elemen-elemen angka di dalamnya. Nah, untuk mengubah untuk perintah array 2 dimensi sama dengan array.reshape 6,6 ini mengubah array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi dengan menggunakan metode reshape. Di mana array 3 dimensi yang memiliki ukuran 3 kali 4 kali 3 akan diubah menjadi array 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Di mana operasi ini itu akan meratakan semua elemen dari array 3 dimensi menjadi 1 dimensi sehingga menjadi sebuah array 2 dimensi dengan jumlah total elemen yang sama. Lalu kita print array 2 dimensi, di mana akan mencetak array 2 dimensi yang sudah diubah dari array 3 dimensi. Hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk matriks 6 kali 6 di konsol yang bisa kita lihat ini. Jadi yang awalnya 2 dimensi yang merupakan hasil dari array 3 dimensi yang telah diubah bentuknya dan menampilkan array-nya seperti ini. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Kita langsung ke kode programnya, sama kita import dulu numpy-nya. Setelah itu membuat array 2 dimensinya. Garis membuat array 2 dimensinya
yang disimpan dalam variabel data.array. Array-nya itu ini terdiri dari beberapa baris dan kolom, di mana setiap elemen itu merepresentasikan sebuah bilangan bulat. Untuk melakukan perubahan urutan kolom, di sini array kolom baru ini menyimpan urutan indeks kolom yang baru. Kemudian kita menggunakan indeks tersebut untuk mengubah urutan kolom pada data array menggunakan menggunakan operasi slicing. Hasilnya disimpan dalam variabel array dengan kolom baru. Nah, setelah itu lakukan perubahan urutan baris. Nah, di sini array baris baru menyimpan urutan indeks baris yang baru. Menggunakan indeks tersebut untuk mengubah urutan baris pada array dengan kolom baru menggunakan operasi slicing. Hasilnya nantinya akan disimpan dalam variabel array dengan kolom dan baris baru. Lalu menampilkan hasilnya dengan perintah print array dengan kolom dan baris baru. Mana baris ini nantinya itu akan mencetak hasil array yang sudah dimodifikasi, yaitu array dengan kolom dan baris baru yang merupakan hasil dari pengubahan urutan kolom dan baris dari data underscore array. Jadi dengan kode ini tuh menggambarkan bagaimana melakukan manipulasi terhadap array dua dimensi menggunakan NumPy pada kode program atau bahasa pemrograman Python ini. Maka hasilnya akan seperti yang kita lihat ini, yaitu 9318, 52610, dan seterusnya. Nah, dari 6 soal itu tadi, kita bisa lihat atau eh, hasil dan analisis datanya. Jadi dari beberapa soal di atas itu dapat kita ambil pembahasan hasil dan analisis datanya sebagai berikut. Yang pertama, array 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam kode ini tuh menggunakan fungsi np.array untuk membuat array 2 dimensi dan 3 dimensi. Di mana array 2 dimensi itu berisi 4 baris dan 4 kolom. Sedangkan array 3 dimensi berisi 3 lembar array 2 dimensi dengan dimensi yang sama. Lalu yang kedua, penambahan nilai pada array. Kode ini menggunakan operasi penjumlahan untuk menambahkan nilai pada array. Awalnya, setiap elemen pada baris ganjil, indeks baris ganjil ditingkatkan sebesar 1. Selanjutnya, setiap elemen pada kolom genap, indeks kolom genap ditingkatkan sebesar 2. Lalu nomor 3, pembalikan sumbu Z array 3 dimensi. Kode ini tuh menggunakan operator irisan untuk membalik urutan elemen pada sumbu Z array 3 dimensi. Hal ini berarti itu bahwa elemen di lembar terakhir array 3D itu akan menjadi elemen pertama di array 3D yang dibalik. Lalu nomor 4, pengubahan array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi. Dengan menggunakan fungsi reshape untuk mengubah array 3D menjadi array 2D, fungsi reshape itu menerima argumen yang menunjukkan dimensi array yang diinginkan. Dalam soal kali ini yang kita bahas ini, array 3D diubah menjadi array 2D dengan 6 baris dan 6 kolom. Lalu nomor 5, pengubahan matriks. Kode yang digunakan atau kode yang digunakan itu menggunakan dua langkah untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks kanan. Yang pertama, kode memilih kolom array 2D berdasarkan daftar kolom. Kemudian kode memilih baris array 2D berdasarkan daftar baris. Nah, dari hasil dan analisis data tadi itu bisa kita simpulkan bahwasanya dari deretan soal yang telah disajikan atau yang sudah kita kerjakan atau bahas tadi, kita bisa meninjau sejumlah operasi yang diterapkan menggunakan NumPy untuk mengelola array. Pertama-tama, proses dimulai dengan pembuatan array 2D dan 3D menggunakan metode np.array. Array 2D dibentuk dengan dimensi 4x3,
Sementara array 3D terbentuk dari 3 lembaran array 2D yang memiliki dimensi yang serupa. Langkah berikutnya melibatkan penambahan nilai pada array dan memanfaatkan operator penjumlahan tambah sama dengan. Pada langkah ini nilai 1 disisipkan pada setiap elemen pada baris yang memiliki indeks ganjil, sementara nilai 2 ditambahkan pada elemen-elemen yang terletak pada kolom genap. Selanjutnya, dilakukan operasi pembalikan sumbu Z pada array 3D menggunakan teknik slicing dengan titik 2 min 1 sehingga urutan elemen pada sumbu Z menjadi terbalik. Proses berlanjut dengan mengubah array 3D menjadi array 2D yang memiliki ukuran 6x6 melakukan penggunaan fungsi reshape. Sehingga tujuan dari langkah ini adalah untuk memperluas array ke dalam struktur yang diinginkan. Pada tahap terakhir, terjadi manipulasi terhadap urutan kolom dan baris pada sebuah matriks dengan menyesuaikan kolom dan baris yang relevan untuk membentuk matriks baru yang berbeda dari matriks aslinya. Melalui serangkaian operasi yang telah dilakukan, kita dapat mengamati beragam kemampuan NumPy dalam melakukan manipulasi dan transformasi array secara efisien. Hal ini menunjukkan pentingnya dan fleksibilitas NumPy dalam konteks pengolahan data dan analisis numerik. Sebagai hasilnya, penggunaan NumPy menjadi sangat penting dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknis untuk melakukan manipulasi data dengan cara yang efisien dan efektif. Sekian untuk pembahasan LKM 1 dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.